بالله من الشيطان الرجيم. Dan makanya itu saya berani sampai menyampaikan kepada mereka bahwa Indonesia ini tidak akan pernah meninggalkan kalian. Dan saya minta keseriusan antum di sini. Karena demi Allah, mereka sudah sering curhat ke saya. Kami tidak lagi mengandalkan iming-imingan orang-orang Arab. Kami sudah tidak mengharapkan akan ada Salahuddin Ayyubi datang dari Arab. Itu mereka sering menyampaikan. Kami yakin bahwa Indonesia akan memimpin perjuangan kemerdekaan Palestina. Ada beberapa orang Gaza itu bermimpi seperti itu. Pernah saya dengar langsung dari orang. Saya tadi malam mimpi bahwa ada di hadapan saya itu barisan terdepan itu orang Indonesia yang memimpin perjuangan. Masya Allah, subhanallah. Kita sangat diharapkan oleh mereka. Palestina, sayangnya di masa yang milenial ya, kita kan banyak bertemu anak-anak milenial. Saya juga mungkin hitungannya milenial ya, 88 lahirnya. Itu banyak yang gagal paham. Ustaz, kenapa sih kita harus bantu Palestina? Kenapa sih? Itu ada Rohingya yang dekat, yang lebih pantas untuk dibantu. Itu ada misalnya Uighur, itu ada bencana-bencana alam Indonesia. Itu mereka tidak pernah belajar sejarah yang benar itu. Kenapa? Tahun 1944 ini bocoran ya. Ketika Indonesia masih dijajah, itu seorang Grand Mufti, pimpinan para ulama Palestina, namanya Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, itu dia gelorakan semangat kemerdekaan Indonesia dari sana, Palestina. Itu ribuan orang Palestina turun ke jalan-jalan itu. Syekh Amin ini dia maklumatkan lewat radio internasional ke seluruh dunia. Umat Islam bangkit, bantu Indonesia, bantu perjuangan Indonesia. Meskipun dengan apa? Dengan dukungan moral. Ribuan warga Palestina saat itu tahun 44 turun ke jalan-jalan menunjukkan aksi dukungannya kepada Indonesia. Tidak hanya sampai situ. Di tahun yang sama seorang miliarder Palestina, saudagar Palestina namanya Muhammad Thohir Ali, itu mengeruk habis seluruh tabungannya di bank. Dia keruk habis itu, dia tarikin semua, dia kirim semua ke Indonesia. Subhanallah. Apa dia bilang? Wahai saudara-saudaraku di Indonesia, tolong gunakanlah hartaku ini untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berapa banyak dikit yang paham masalah ini? Tidak sampai situ. Tahun 45 Soekarno memproklamasikan Indonesia ya. Proklamasi dengan ini dan sebagainya. Indonesia merdeka. Tapi sayang kemerdekaan Indonesia hari itu setengah bertepuk sebelah tangan. Iya, kenapa? Tidak ada yang mengakui. Tidak ada satu negara pun mengakui Indonesia merdeka. Dikacangin, diabaikan, kita ditinggalkan oleh dunia saat itu. Ironi. Lagi-lagi siapa yang tampil? Palestina. Mendesak lagi-lagi Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, mufti Palestina, mendesak Mesir, yuk sama-sama kita kirim surat terbuka, surat resmi bahwa kita Palestina dan Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Tahun 47 itu terjadi. Akhirnya apa? Baru tahun 49 seluruh negara-negara itu ikut-ikutan mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, kita ada punya hutang besar. Kita berhutang besar sama Palestina. Makanya ketika saya ke Gaza itu, subhanallah ya, salah satu bukti kecintaan warga Palestina itu sangat nyata ya. Bagaimana mereka memuliakan kami orang Indonesia di Gaza dengan kemuliaan terbaik, ikramud duyuf, subhanallah. Jadi saya pernah waktu baru nyampe Gaza itu saya naik taksi, bukan taksi, naik angkot di Gaza. Angkot sana itu nggak seperti kita ya, angkotnya ya gitu kan, tahu ya, angkot kita kan warna merah, warna biru. Angkot sana itu mobil pribadi dipakai untuk ngangkut para pejalan kaki ya, para pengendara. Jadi 4 penumpang gitu kan, nggak saling kenal tapi satu arah gitu loh. Ketika saya masuk itu sudah penuh, sudah ada 3 orang. Saya masuk, saya orang keempat, saya duduk. Mau kemana? Saya bilang mau ke kampus. Sepanjang jalan tuh si supir ini memandangi saya melalui kaca spion tuh yang depan.
Dia bilang, ini kayak ada makhluk asing ini, dia bilang. Iya, kalau dari tatapan matanya sih seperti itu. Hidungnya kurang ke depan gitu kali ya. Bener-bener. Ini diberanikan diri untuk bertanya. Anta min Sin? Dia bilang, kamu orang Cina ya? Bukan. Orang Jepang? Bukan. Dari mana? Indonesia. Berubah itu raut mukanya. Indonesia? Ya benar. Masya Allah. Ahbabna, ahibbauna. Kekasih kami Indonesia, orang-orang tercinta kami Indonesia. Kaget banget, dia senang dia. Dia bilang apa? Ahlan wa sahlan fi baladika tsani. Selamat datang di tanah air kamu yang kedua. Cinta, ngobrol panjang lebar sama dia kan. Wah, ngalur ngidul kan. Dia bilang, kamu ngapain di sini? Kuliah, saya bilang. Kuliah, emang di sana nggak ada kampus Indonesia? Ada, cuman saya pengen di sini aja. Kenapa kamu milih di sini? Banyak, saya bilang, faedahnya, manfaatnya. Di sini saya dapat pahala menuntut ilmu, dapat pahala safar, dapat pahala ribat, dapat pahala jihad dan sebagainya macam. Subhanallah, luar biasa. Bertambah itu rasa kekaguman dia. Sampai ketika saya mau turun, saya mau bayar itu, tolak kamu. Enggak, kamu spesial, enggak boleh bayar kamu. Turun sana. Ini buat kamu, enggak. Ya diusir karena saya sudah sampai kan. Bukan saya diusir tengah jalan. Sudah sampai, mau bayar itu kan. Turun. Saya nggak akan ngambil. Terus sampai kita hampir kotok-kotokan gara-gara gitu doang, hampir berantem tuh. Memang gitu tabiat orang Arab biasa aja. Ketika antum ke sana juga saat ya. Pasti itu. Mereka tuh kalau udah ngotot tuh udah nggak akan ini ada kong kali kalau bisa kita bahasanya kan tawar gatra gitu kan ya. Nggak usah nanti diambil gitu kan. Kalau sana enggak gitu loh. Benar-benar aja. Saya pikir subhanallah. Sebegitukah lebaynya cinta mereka kepada kita? Mereka itu kan butuh. Mereka itu diblokade sejak 2006. 13 tahun mereka diblokade, kelaparan. Mereka perlu uang untuk keluarga. Tapi demi apa? Ikramud duyuf Indonesia itu mereka. Dan itu tidak hanya di awal-awal saja. Sampai 2018 itu saya masih dibegituin. Ya, udah kenal sama muka saya. Enggak, kamu usah bayar. Ya Allah. Segitu orang Palestina itu mencintai Indonesia. Kalau saya sholat berjamaah, terutama sholat Jumat, itu saya udah kayak tali tambangnya saya ditarik gitu. Indonesia, iya, ayo makan siang di rumah saya. Dia bilang, wah nggak bisa, saya udah dimasakin. Enggak, rumah saya. Ada yang dengar tuh orang sebelahnya, ini orang Indonesia, di rumah saya aja. Itu saya tarik gitu. Ya Allah, saya bilang, aduh, serba salah aja kan. Hanya saya harus keras sedikit kan. Saya mau pulang, saya bilang. Mereka emang itu dayanya, orang Indonesia harus dibawa ke rumah bahkan demi Allah saya dengar langsung dari seorang profesor matematik, dia namanya tuh Abu Musab Abu Zaid. Dia mengajak saya ke area perbatasan ya Gaza. Dia tunjuk di sana saya punya tanah keluarga saya. Ya di daerah apa saya lupa namanya itu, dia sebutin. Saya berjanji kalau suatu hari Palestina terbebas, saya akan kasih kamu 1000 meter. Bayangkan, 1000 meter persegi. Dia udah demi Allah dong. Saya bersumpah kalau suatu hari tanah itu bebas, saya akan kasih kamu 1000 meter. 1000 meter kalau di Bandung berapa itu? Apalagi ini bukan di Bandung, di Palestina. Lihat tadi kan keindahan Palestina. Palestina ini subhanallah, negeri yang menyatukan 3 benua. Keberkahannya luar biasa. Keberkahan dari sisi topografinya, demografinya, geografinya, bahkan dari warganya. Tuh berkah sekali tuh.